Hello kelas 5, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. How are you today? Apa kabarmu pagi ini? Tentunya baik bukan? Bertemu lagi dengan Miss Natalia. Dan Miss harap all student semuanya tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke, kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Dengan subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan ini akan disajikan dalam muatan ilmu pengetahuan alam. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang sifat-sifat benda. Dan all student semuanya dapat melihat pada buku tema 7 di halaman 11. Ya, di halaman 11, di mana pada halaman 11 terdapat sebuah teks yang berjudul sifat-sifat benda. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3. Jadi 3 sifatnya yaitu padat, cair, dan gas. Ketiganya ini juga memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda ini? Ya, salah satu manfaatnya salah satu sifatnya untuk kamu mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Jadi dengan kita mengetahui sifat-sifatnya, jadi kita akan tahu bagaimana cara mempergunakan benda tersebut ya. Salah satu wujud benda adalah padat. Jadi kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Ya, dan kamu pastinya dapat memegangnya dan dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, yang pertama diberi panas, yang kedua diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau merobek. Wujud benda berikutnya adalah cair, di mana benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Jadi air merupakan hal yang paling utama ataupun hal yang paling mudah kita ketahui sebagai contoh sifat benda yang cair. Jadi benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air ya, atau tempat penampungan air ya. Jadi kamu juga dapat dengan mudah menemui contoh wujud cair ini di rumahmu. Jadi perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Wadahnya ini juga dapat kita katakan tempatnya begitu ya. Jadi kita akan mengetahui bahwa setiap benda cair ini jika kita pindahkan akan mengikuti tempatnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Nah, jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itulah sifat-sifat dari benda wujud cair ataupun sifat benda cair ya. Dan juga benda cair dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Jadi bagaimana cara perambatan air pada benda ataupun bahan seperti kain itu yaitu caranya benda cair ini mengisi rongga kecil ataupun pori-pori pada kain ataupun benda seperti bahan kain ini tadi. Jadi seperti inilah sifat dari wujud benda cair. Dan yang ketiga adalah wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuh pada saat bernapas. Coba all student semuanya tarik nafasmu dan lepaskan.
Sekali lagi tarik nafasmu dari hidung, kemudian lepaskan perlahan dari mulutmu. Ya, dengan kegiatan ini juga kamu dapat melakukan cara memasukkan gas ke dalam tubuhmu dengan cara menghirup udara dengan hidungmu, dan kamu juga dapat mengeluarkannya dengan mudah secara perlahan menggunakan mulutmu. Dan ini adalah salah satu contoh yang dapat kita temui dengan mudah bagaimana itu wujud gas. Ya. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida ya dengan cara meniup. Jadi seperti yang kita contohkan ini tadi ya. Nah, dan kamu juga dapat mencium bau nafasmu sendiri. Misalnya ketika kamu bangun pagi tuh, kamu dapat mencium bau nafasmu sendiri. Misalnya kamu menghembuskan dulu nafasmu pada tanganmu, pada telapak tanganmu seperti ini. Dan kamu secara otomatis dapat mencium aroma nafasmu. Ya. Dan ini juga salah satu contoh dari gas, ya. Dan kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas. Jadi tiap bau-bau ini tidak hanya bau nafasmu ya. Jadi kamu juga dapat mencium bau-bau lainnya juga. Bau-bau itu yang kamu cium itu adalah salah satu wujud dari gas. Ya, dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum ya. Jadi banyak jenis-jenis wewangian parfum karena kita dapat menghirupnya dalam bentuk gas ini. Atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Jadi ini adalah contoh yang kita sukai ya, parfum. Dan ada juga gas yang baunya tidak kita sukai. Apa itu? Ya, ketika kita melewati tempat pembuangan sampah, itu juga kita akan menghirup aroma bau. Ya, dimana itu juga adalah salah satu dari gas. Namun itu adalah bau yang tidak kita sukai. Oke, dear student, itulah tadi ketiga jenis sifat-sifat benda. Ada benda padat, cair, dan gas. Jadi ketiga sifat benda ini juga kamu dapat melakukan percobaannya seperti yang tampilkan di slide ini. Kamu dapat mengerjakan tugas percobaan pertama dulu yang terdapat pada buku tema 7-mu halaman 13. Kamu lakukan percobaan ini, kamu foto hasil dari percobaan ini, cukup kamu fotokan dan fotonya kamu kirim ke WA Miss Natalia ya. Oke dear student, sampai di sini materi kita. See you, God bless us.